Di balik hijaunya desa terpencil ini, tersimpan tabu yang mematikan. Jangan pernah menyentuh buah macang setelah senja. Rabiah yang skeptis melanggar pantangan itu, hanya untuk jatuh sakit dengan gejala aneh, muntah darah dan kesulitan bernapas. Tetangganya percaya, ia kini dicekik oleh hantu macang, roh korban tragis yang marah karena penderitaannya diusik. Kisah nyata tentang konsekuensi melanggar batas gaib dan perjuangan melawan entitas yang menuntut nyawa. Tonton sampai akhir, dan temukan mengapa sebuah mangga asam bisa menjadi penanda kuburan. Desa Gading Rejo selalu terasa dingin, bahkan saat matahari sedang tinggi. Bukan dingin karena suhu, melainkan karena suasana. Udara di sini terasa berat, seperti ditahan oleh jalinan akar-akar pohon besar yang entah sudah berusia berapa ratus tahun. Jalanan desa berupa tanah merah yang basah oleh embun yang tak kunjung hilang, dikelilingi pagar hidup dan rumah-rumah kayu yang atapnya selalu berlumut. Aku, Rabiah, sudah tinggal di sini sejak lahir, dan aku sudah muak dengan segala klinik dan bisikan yang beredar dari mulut ke mulut. Mayoritas penduduk di sini memegang teguh pantangan. Jika bukan karena harus merawat bapak yang sakit-sakitan, sudah lama aku pindah ke kota kabupaten. Salah satu pantangan yang paling konyol menurutku adalah soal buah macang. Macang, secara harfiah, hanyalah mangga liar. Rasanya memang asam sekali, tidak bisa dimakan langsung. Tapi buahnya harum dan sedap jika diolah menjadi sambal atau manisan. Pohonnya tumbuh subur di perbatasan desa, dekat kali kecil yang alirannya deras. Tinggi pohon itu bisa mencapai belasan meter, rantingnya menjulur seperti lengan yang menyambut. Jangan pernah memetik macang ketika matahari sudah mulai turun. Biah. Jangan pernah. Begitulah selalu pesan almarhumah ibu dulu, yang kini diulang-ulang oleh Bu Yati, tetangga sebelahku. Bu Yati adalah cerminan sempurna dari penduduk Gading Rejo. Saleh, baik hati, dan sangat percaya tahayul. Hampir setiap sore ia mampir, sekadar memastikan aku sudah menutup jendela atau memberi wejangan tentang betapa berbahayanya melanggar adat. Macang itu dijaga. Pohonnya punya penunggu. Biah, kata Bu Yati suatu sore, sambil menyeduh teh di dapurku. Wajahnya yang keriput terlihat tegang. Bukan karena buahnya beracun, tapi karena penjaganya. Dulu, pernah ada kejadian. Kamu tahu kan, almarhum Mbah Karto? Beliau nekat memakan buah itu menjelang Isya. Besoknya, badannya langsung demam tinggi, muntah-muntah sampai kehabisan napas. 7 hari kemudian, beliau meninggal. Aku hanya tersenyum tipis. Bu Yati, itu mungkin keracunan makanan biasa atau demam berdarah. Lagi pula, Mbah Karto sudah tua sekali, hampir 80 tahun. Bukan, nak, bukan sakit biasa, desisnya, menggeleng kuat. Orang pintar bilang, dia itu dicekik pelan-pelan oleh penunggu macang. Arwah penasaran yang tak suka diganggu. Aku selalu mendengarkan cerita-cerita itu dengan pikiran tertutup. Bagiku, itu semua adalah mitos yang diciptakan untuk membuat penduduk desa tunduk dan patuh. Bagaimana mungkin sebuah buah bisa memanggil roh jahat? Zaman sudah modern, tapi pikiran orang di sini masih tertinggal 50 tahun di belakang. Sore itu, Bu Yati pulang setelah memastikan semua gerbang dan jendela rumahku terkunci rapat, sesuai kebiasaan. Langit mulai berubah warna dari jingga menjadi ungu gelap. Angin berembus kencang, membawa aroma tanah basah dan, anehnya, aroma asam manis yang kuat. Aku duduk di teras sambil menikmati sisa senja. Aroma itu semakin menusuk indera penciumanku, seolah ada yang sengaja menaruhnya di dekatku. Aku tahu aroma itu. Macang. Pikiranku mulai berkelana. Selama 25 tahun hidup, aku tidak pernah memakan buah itu. Bukan karena takut pada pantangan, tapi karena rasanya terlalu asam. Namun, kali ini, ada rasa penasaran yang menguat, rasa tertantang yang mendesak. Aku ingin membuktikan bahwa semua cerita tentang hantu macang hanyalah omong kosong belaka. Mengapa aku harus takut pada tahayul yang tidak masuk akal? Aku harus membuktikannya malam ini. Aku akan memetik macang setelah maghrib, memakannya, dan membuktikan pada Bu Yati dan semua orang desa bahwa hidupku akan baik-baik saja. Tekad itu muncul begitu saja, dingin dan bulat. Aku bangkit dari kursi, mengambil senter, dan menuju pintu belakang. Aku siap melanggar pantangan yang sudah dijaga turun-temurun selama puluhan tahun. Dan aku merasa sangat yakin,
Tidak ada konsekuensi yang akan terjadi. Aku bergerak cepat dan senyap. Malam telah sepenuhnya menelan desa Gading Rejo. Lampu jalan hanya ada di pusat desa, jadi area sekitar rumahku benar-benar gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar tertutup awan tipis. Senter di tanganku terasa panas dan sinarnya hanya cukup menembus kabut tipis di udara. Pohon macang terletak sekitar 100 meter dari batas kebun belakang. Seharusnya aku merasa takut, tapi yang kurasakan hanyalah adrenalin dan rasa ingin tahu yang membara. Aku berjalan melewati semak-semak liar, sarung yang kukenakan tersangkut beberapa kali pada ranting kering. Bau tanah dan lumut semakin pekat, bercampur dengan aroma asam buah macang yang kini terasa seperti pemanggilan. Saat aku sampai, pohon itu tampak menjulang tinggi. Batangnya besar dan gelap, beberapa bagian tertutup sulur tanaman merambat. Di mata penduduk desa, pohon ini mungkin terlihat menyeramkan, tapi di mataku, itu hanyalah pohon mangga tua. Aku mengarahkan senter ke atas. Buahnya banyak, menggantung dalam tandan-tandan kecil. Bentuknya lonjong dan berwarna hijau kekuningan, terlihat sangat menggoda di antara daun-daun gelap. Lihat, tidak ada siapa-siapa, bisikku pada diri sendiri, sedikit mencibir. Tidak ada hantu, tidak ada penunggu. Hanya aku dan buah asam ini. Aku menepikan senter di tanah dan mulai mencari tongkat panjang untuk mengait buah yang letaknya cukup tinggi. Aku harus memanjat sedikit ke pagar batu tua yang melingkari kebun. Saat tangan kananku meraih dahan terdekat, aku merasakan sengatan dingin yang aneh. Bukan dingin alami, melainkan dingin yang menusuk, seolah ada tangan es yang baru saja menyentuh kulitku. Spontan aku menarik tangan. Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada apa-apa. Hanya angin yang berdesir pelan di antara daun-daun. Jantungku berdebar lebih cepat, tetapi aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suhu malam. Mungkin ada ular kecil atau serangga yang menyentuhku. Aku menghela napas panjang dan kembali fokus. Aku meraih dahan itu lagi, kali ini lebih cepat. Setelah beberapa kali percobaan, aku berhasil mengait satu buah macang dengan tongkat panjang. Bunyi pluk kecil saat buah itu jatuh ke tanah terdengar keras dalam keheningan malam. Ketika aku membungkuk untuk mengambilnya, aku merasakan sesuatu. Bau harum buah itu tiba-tiba berubah, bercampur dengan bau anyir yang samar. Sekilas, aku merasa seperti melihat sepasang mata mengawasi dari kegelapan di balik semak belukar di seberang kali. Hanya kilatan putih sesaat, lalu hilang. Rasa takut mulai menusuk, menggantikan keberanianku tadi. Ini bukan lagi sekadar tantangan, ini terasa seperti ancaman. Namun, harga diriku lebih besar daripada rasa takut itu. Aku sudah sampai di sini, dan aku tidak akan kembali dengan tangan kosong. Aku menggenggam buah macang itu erat-erat. Kulitnya terasa dingin dan halus. Aku segera berbalik dan setengah berlari kembali ke rumah, meninggalkan pohon besar itu di belakangku. Aku tidak menoleh sedikit pun. Begitu sampai di rumah, aku mengunci semua pintu dan jendela, lalu berlari ke dapur. Aku menyalakan lampu, cahayanya yang kuning terasa hangat dan menenangkan. Di bawah cahaya itu, buah macang di tanganku terlihat biasa saja. Semua ketegangan di luar tadi terasa konyol. Hanya buah mangga, gumamku. Aku mengambil pisau, mengupas kulitnya yang tebal dengan tergesa-gesa. Begitu terkelupas, aroma asamnya langsung menyeruak, memicu air liur. Aku memotong buah itu menjadi dua. Di dalamnya, bijinya tampak kecil dan daging buahnya putih bersih. Aku mengambil sepotong kecil. Aku menutup mata dan memasukkannya ke mulut. Rasa asam yang luar biasa langsung menyerang lidahku, membuatku meringis. Tapi di balik asamnya, ada sedikit rasa manis yang aneh, rasa yang membuatku ingin mencoba lagi. Aku mengunyah potongan itu perlahan, menelannya, dan sensasi dingin tiba-tiba menjalari tenggorokanku, seolah aku baru saja menelan es. Aku tersenyum puas. Aku sudah memakannya. Sekarang apa? Aku berdiri di dapur selama beberapa menit, menunggu keajaiban terjadi, menunggu hantu muncul. Tidak terjadi apa-apa. Hanya keheningan. Aku merasa bangga karena sudah menantang tahayul. Aku mencuci piring, membuang sisa kulit buah, dan pergi ke kamar untuk tidur. Namun, saat kepalaku menyentuh bantal, dingin yang kurasakan di tenggorokan mulai menyebar. Awalnya hanya dingin, lalu berubah menjadi sensasi terbakar yang tidak nyaman,
diikuti oleh gelombang mual yang kuat. Aku bangkit, berlari ke kamar mandi. Dalam hitungan detik, perutku bergejolak hebat. Aku mulai muntah. Bukan hanya sisa makanan, tapi cairan kental berwarna kekuningan. Kepalaku pusing sekali, seolah-olah otakku berputar-putar. Saat aku membilas mulutku, aku melihat ke cermin. Wajahku pucat pasi, dan mataku merah. Aku menggigil hebat, padahal malam itu tidak terlalu dingin. Mual itu tidak hilang, malah semakin kuat, seperti ada sesuatu yang menekan lambungku dari dalam. Aku mencoba bernapas dalam-dalam, tetapi udara yang kuhirup terasa tipis dan berat, seolah paru-paruku dipenuhi kabut. Sakit ini datang begitu cepat dan begitu parah. Dalam hati, untuk pertama kalinya malam ini, muncul rasa takut yang sesungguhnya. Aku teringat cerita Bu Yati tentang Mbah Karto. Bukan, ini hanya keracunan, bisikku, mencoba meyakinkan diri. Namun, saat gelombang mual berikutnya datang, aku sadar, ini bukan sakit perut biasa. Aku sendirian, dan malam masih sangat panjang. Aku menghabiskan sisa malam itu dalam siksaan. Kamar mandi menjadi saksi bisu perjuanganku. Gelombang mual itu datang silih berganti, diselingi demam tinggi yang membuatku menggigil hebat. Ketika aku berhasil keluar dari kamar mandi dan kembali ke ranjang, keringat dingin membanjiri tubuhku, tetapi aku tetap merasa seolah-olah berbaring di atas es. Pukul 3 dini hari, aku mencoba minum sedikit air hangat. Itu adalah kesalahan. Air itu tidak bertahan lama di perut, langsung keluarkan lagi, kali ini disertai rasa sakit yang menusuk di dada. Aku mulai kesulitan bernapas. Napasku pendek, berbunyi seperti siulan, seolah ada beban besar yang menindihku. Aku berbaring miring, memeluk bantal erat-erat, berharap pagi segera tiba. Aku menolak memikirkan Bu Yati atau cerita hantu macang. Aku bersikeras bahwa ini adalah efek dari buah asam yang terlalu kuat bagi lambungku yang kosong. Ketika azan subuh berkumandang, aku sudah kehabisan energi. Aku tidak bisa bangun, bahkan untuk sekadar berwudu. Aku hanya berbaring di tempat tidur, mencoba menghitung setiap tarikan napas. Setiap napas adalah perjuangan. Kepalaku pening, dan pandanganku mulai kabur. Aku merasa sangat kesepian dan rapuh. Sekitar pukul 8 pagi, ketika matahari sudah bersinar penuh di luar, aku mendengar ketukan pelan di pintu depan. "Biah? Nak Rabiah? Sudah bangun." Suara Bu Yati, yang biasanya menenangkan, kini terdengar mengganggu telingaku yang sensitif. Aku mencoba menjawab, tetapi hanya erangan lemah yang keluar dari tenggorokanku. Aku harus memaksa diri untuk bangun. Dengan susah payah, aku menyeret tubuhku ke pintu. Ketika aku membuka kunci, tanganku gemetar hebat. "Aduh, Nak, kenapa kamu begini?" Bu Yati terperanjat begitu melihatku. Pakaianku basah oleh keringat, rambutku acak-acakan, dan mataku cekung. Aku pasti terlihat mengerikan. "Saya sakit, Bu," kataku, suaraku serak dan hampir hilang. "Mungkin masuk angin. Saya mau demam." Bu Yati tidak menjawab. Ia segera masuk dan menopang tubuhku yang lunglai, membantuku kembali ke kamar. Ia menyentuh dahiku. "Ya Allah, Biah, panasmu tinggi sekali," katanya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. "Tapi kenapa wajahmu pucat sekali? Kamu muntah, ya?" Aku mengangguk lemah. Bu Yati segera bertindak. Ia mengambil baskom, mengisi dengan air hangat dan handuk. Kemudian ia merapikan tempat tidurku dan menyuruhku berbaring. "Kenapa kamu tidak panggil ibu semalam? Nak, kamu sudah makan apa?" tanyanya sambil mengompres dahiku. Aku menggeleng, tidak sanggup bicara. Setiap kata terasa mahal. "Ini bukan masuk angin biasa, Biah. Pucatmu aneh sekali," ujar Bu Yati. Matanya menatapku dengan tatapan penuh selidik. Ia mengambil tanganku, dan segera menariknya kembali dengan terkejut. "Tanganmu dingin sekali, seperti es batu, padahal badanmu panas membara." Bu Yati kemudian berjalan ke dapur. Aku mendengar suara panci dan ia kembali membawa segelas air teh hangat dan beberapa butir obat warung. "Ini diminum dulu, Nak. Ini untuk menurunkan demam dan meredakan mualmu," katanya. Aku mencoba meminum teh itu perlahan, sedikit demi sedikit, tetapi baru separuh cangkir, perutku memberontak lagi. "Saya permisi, Bu," kataku,
dan segera berlari ke kamar mandi. Saat aku kembali, Bu Yati sudah berdiri di pintu kamar mandi. Ekspresinya kini bukan lagi sekadar khawatir, melainkan firasat. Ia melihat cairan kuning kental di kloset dan bau anyir yang samar memenuhi ruangan. Biah, Bu Yati memanggil namaku dengan nada yang lebih serius. Jujur sama ibu, kamu habis makan apa semalam? Aku menghindar dari tatapannya. Tidak ada, Bu. Hanya bubur. Mungkin basi. Bubur basi tidak membuatmu sepanas ini dan sepucat ini, desaknya, mendekatiku dan menggenggam bahuku. Matanya memancarkan ketegasan. Ibu merasa ada yang tidak beres. Gejala ini mirip seperti yang dialami Mbah Karto dulu. Jantungku langsung mencelos. Aku tahu ia akan mengatakan itu. Tiba-tiba, udara di kamar terasa lebih sesak. Aku mencoba bernapas, tetapi tenggorokanku seolah menyempit. Aku mulai terbatuk-batuk, batuk kering yang menyakitkan. Jawab ibu, Biah, kata Bu Yati lembut, namun nadanya memaksa. Apa kamu nekat melanggar pantangan itu? Aku tidak tahan lagi. Rasa sakit fisik dan tekanan psikologis membuatku ingin menangis. Rasa penyesalan yang tajam menghantamku. Saya ambil macang, Bu. Kemarin sore, aku akhirnya mengaku. Suaraku pecah. Saya coba memakannya sedikit, Bu. Saya cuma penasaran. Wajah Bu Yati langsung berubah. Ia mundur selangkah, seolah aku baru saja mengucapkan sebuah mantra terlarang. Matanya membesar, dipenuhi kengerian yang nyata. Ya Tuhan, Rabiah, kamu melanggar janjimu sendiri, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Roh itu sudah datang. Ia sudah masuk ke tubuhmu. Kita harus bertindak cepat. Ia segera mengompres tubuhku lagi, tetapi kali ini dengan gerakan yang panik. Aku mulai merasa takut yang sesungguhnya. Itu bukan takut pada kematian, tapi takut pada entitas yang kini ada di dalam diriku. Malam yang akan datang terasa seperti ancaman yang tak terhindarkan. Pengakuan pahitku membuat Bu Yati bergerak dengan kecepatan yang tidak kukira dari seorang wanita tua. Firasat buruk yang sedari tadi hinggap di wajahnya kini berubah menjadi ketakutan yang nyata, tetapi bercampur dengan tekad. Ia tahu bahwa ini bukan lagi urusan obat warung atau sekadar teh hangat. Tunggu di sini, jangan bergerak. Ibu akan panggilkan bapakmu, katanya, lalu ia bergegas keluar menuju kamar bapak. Aku terbaring diam, mencoba menormalkan napas. Namun, semakin aku mencoba bernapas, semakin sempit udara yang kurasakan. Rasanya seperti ada tangan yang mencekik tenggorokanku, tetapi cekikan itu berasal dari dalam. Tubuhku sudah sangat lemas, namun aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat bayangan hitam berkelebat di sudut pandanganku. Bu Yati dan bapak muncul tak lama kemudian. Bapak, yang biasanya hanya bisa duduk di kursi roda karena kakinya lemah, kini terlihat panik. Rabiah, apa yang kamu lakukan, Nak? Suara bapak terdengar penuh keputusasaan. Beliau mendekatiku, wajahnya yang keriput terlihat sangat cemas. Saya minta maaf, Pak, kataku lirih. Air mata mulai mengalir di pipiku karena rasa sakit dan penyesalan. Bapak mencoba memijat kakiku, tetapi sentuhannya terasa seperti sengatan listrik. Panas di tubuhku semakin menjadi-jadi. Aku mulai meracau, mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Ruangan itu berputar, dan suara Bu Yati serta bapak terasa jauh. Kita harus segera panggil dukun Suto, desak Bu Yati pada bapak. Ini harus segera ditangani secara adat. Buah macang itu membawa roh jahat. Tepat saat Bu Yati menyebut kata, roh jahat, perutku kembali bergolak dengan kekuatan yang luar biasa. Aku tidak sempat berlari ke kamar mandi. Aku hanya bisa membungkuk dan mengeluarkan semua isinya di tepi ranjang. Astaga! Bu Yati berteriak kecil. Kali ini, yang keluar bukanlah cairan kuning kental seperti sebelumnya. Di antara cairan kental itu, ada bercak-bercak darah segar. Bukan darah yang banyak, tetapi cukup untuk membuatku dan bapak terkejut ketakutan. Darah itu berwarna merah gelap, menandakan ada luka di dalam sistem pencernaanku, atau lebih buruk lagi, ada sesuatu yang melukai aku dari dalam. Napas Rabiah menjadi seperti desahan parau. Suaranya seperti tercekik. Ia merasakan paru-parunya seperti dipenuhi air, atau lebih tepatnya, ditekan oleh beban yang sangat berat dan tak terlihat.
Dingin. Dingin sekali. Bu. Erangku. Meskipun demamku tinggi, seluruh permukaan kulitku terasa dingin membeku. Bapak segera memerintahkan Bu Yati untuk mencari pertolongan, sementara ia mencoba memapahku ke tempat yang lebih nyaman. Namun, saat Bapak menyentuh pinggangku, aku tiba-tiba merasakan dorongan kuat yang datang entah dari mana. Tubuhku tersentak, terlepas dari pegangan Bapak. "Jangan sentuh saya!" Aku berteriak. Suaraku terdengar serak, bukan seperti suaraku sendiri. Aku segera menutup mulutku, terkejut mendengar suara yang baru saja keluar. "Biah, itu Ibu." "Nak, kenapa kamu bicara seperti itu?" tanya Bu Yati. Raut wajahnya menunjukkan ia mulai takut kepadaku. Aku menggeleng, mencoba menjelaskan bahwa itu bukan aku, tetapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa terengah-engah. Pada saat yang sama, Bu Yati berjalan menuju jendela kamarku untuk menutup tirai yang terbuka sedikit. Tiba-tiba, ia berhenti. Matanya terpaku pada jendela itu. "Siapa itu?" bisik Bu Yati. Nadanya nyaris tidak terdengar. Aku, Bapak, dan Bu Yati semua menatap ke arah jendela kecil itu. Cahaya matahari dari luar seharusnya menerangi, tetapi yang kami lihat adalah kegelapan, seolah-olah jendela itu dilapisi tirai pekat. Namun, di tengah kegelapan itu, muncul sepasang mata. Sepasang mata yang bersinar putih pucat, melayang tepat di luar kaca. Mata itu tidak bergerak, hanya menatap ke dalam kamar kami, ke arahku. Tatapan itu dingin, kosong, dan dipenuhi kebencian. Itu adalah tatapan yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Jantungku terasa berhenti berdetak. Itu bukan hanya bayangan, itu nyata. Itu adalah sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang tahu bahwa aku telah melanggar wilayahnya. "Bu Yati, cepat panggil Dukun Suto. Sekarang juga." Bapak berteriak panik, suaranya pecah, tidak peduli lagi dengan kondisinya sendiri. Bu Yati tersentak dari keterkejutannya. Ia meraih selendang di kursi dan segera berlari keluar, meninggalkan kami. Aku masih menatap mata putih itu. Ketakutan kini berubah menjadi teror yang mencekik. Aku ingin berteriak memohon ampun, tetapi tenggorokanku terkunci. Tiba-tiba, tanpa ada sentuhan fisik, buah macang yang tersisa sedikit di piring di meja kamarku jatuh ke lantai dengan suara keras, pecah berkeping-keping. Dan pada saat yang sama, sepasang mata di luar jendela itu tersenyum, senyum lebar yang mengerikan, sebelum akhirnya menghilang di telan kegelapan pagi. Aku tersungkur ke bantal, pasrah pada kengerian yang baru saja dimulai. Aku tahu, hantu macang sudah berada di ambang pintu. Kepergian Bu Yati untuk memanggil Dukun Suto terasa seperti keabadian. Bapak mencoba yang terbaik untuk menjagaku. Beliau duduk di sisi ranjang, tangan tuanya mengelus kepalaku dengan lembut. Namun, aku tahu beliau juga ketakutan. Kejadian mata putih di jendela tadi telah mengguncang kami berdua. "Tahan, Nak. Sebentar lagi pertolongan datang," bisik Bapak, suaranya bergetar. Aku hanya bisa mengerang sebagai jawaban. Gejala fisikku semakin parah. Muntah darah itu membuatku lemah sekali. Aku tidak hanya kesulitan bernapas, tetapi kini aku juga merasakan sakit tajam di ulu hati, seolah ada benda tajam yang sedang mengaduk-aduk di sana. Aku menggenggam spray dengan erat, mencoba menyalurkan rasa sakit yang tak tertahankan. Sekitar 15 menit kemudian, suara langkah kaki terdengar cepat di teras. Pintu dibuka, dan masuklah Bu Yati bersama seorang pria parubaya yang tenang, mengenakan kemeja batik dan peci hitam. Dialah Dukun Suto, orang pintar yang disegani di Gading Rejo. Dukun Suto memiliki aura yang berbeda. Tatapannya tajam, tetapi gerak-geriknya sangat tenang. Ia tidak terlihat panik sedikitpun saat melihat kondisiku dan melihat bercak darah di lantai. Ia hanya menghela napas panjang, seolah ia sudah tahu apa yang terjadi bahkan sebelum ia masuk rumah ini. "Sudah kuduga," katanya dengan suara berat, terdengar lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Ia mendekatiku. Bu Yati dan Bapak menyingkir, memberikan ruang. Dukun Suto tidak menyentuhku secara fisik. Ia hanya berdiri di samping ranjang dan mengamatiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka matanya lagi. "Kamu telah melanggar janji leluhur," katanya, suaranya kini terdengar menggema. Seolah ia tidak hanya berbicara kepadaku tetapi juga kepada roh di sekitarku. "Kamu telah mengambil apa yang bukan milikmu.
pada saat yang terlarang. Aku berusaha menggerakkan bibirku, ingin menyangkal, ingin mengatakan itu hanya sakit biasa, tetapi lidahku terasa kaku. Kau melihatnya, bukan? Dukun Suto melanjutkan, seolah membaca pikiranku. Roh itu sudah datang. Ia tidak suka diganggu. Ia bukan sekadar penunggu. Ia adalah korban. Dan kini ia menuntut korban lain. Mendengar kata-kata itu, tubuhku bereaksi hebat. Aku mulai meronta di ranjang. Kepalaku menggeleng ke kiri dan ke kanan. Aku tidak ingin menjadi korban. Aku tidak ingin percaya tahayul ini, tetapi rasa sakit yang kurasakan adalah bukti nyata. Pak Dukun, tolong anak saya. Dia muntah darah, dia tidak bisa bernapas. Pinta Bapak dengan suara memelas, memegang lengan Dukun Suto. Dukun Suto mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Bapak tenang. Ia kemudian menunduk, menatapku lurus di mata. Rabiah, panggilnya. Aku bisa menolongmu, tetapi kamu harus jujur padaku dan pada dirimu sendiri. Kamu skeptis, dan kesombongan itu yang membawamu pada petaka. Katakan dengan jujur, apa yang kamu lakukan terhadap buah macang itu, dan jam berapa. Rasa sakit dan ketakutan membuat pertahananku runtuh total. Aku tahu, jika aku tidak jujur, aku bisa mati di sini, dicekik oleh roh yang tidak terlihat. Penyesalan menjalar di seluruh tubuhku. Rasa penyesalan karena meremehkan kepercayaan orang-orang desa. Dengan susah payah, aku mulai mengeluarkan suara, serak dan penuh ratapan. Saya ambil setelah maghrib, Pak Dukun, kataku, air mata mengalir membasahi pelipis. Saya petik 1 buah. Saya kupas dan memakannya sedikit. Saya ingin membuktikan bahwa tidak ada apa-apa. Saya minta maaf. Pengakuan itu, yang keluar dari bibirku, terasa seperti pelepasan beban sekaligus pengakuan dosa yang mengerikan. Bu Yati menutup mulutnya dengan tangan, matanya terpejam. Bapak hanya bisa menangis melihat kondisiku. Dukun Suto mengangguk. Tatapannya tidak menghakimi, melainkan penuh pemahaman yang suram. Itu adalah kesalahan fatal, katanya. Pada saat itu, roh itu sedang kuat-kuatnya. Ia marah karena wilayahnya dilanggar. Dan ia sudah menanamkan sesuatu ke dalam tubuhmu. Sesuatu yang kini berusaha mengambil napasmu. Ia kemudian berbalik ke arah Bu Yati. Bu Yati, tolong siapkan baskom besar, air kembang 7 rupa, dan kemenyan. Kita harus melakukan ritual penolak bala sekarang. Kita harus mengeluarkan roh itu sebelum ia mengambil nyawanya. Dukun Suto menoleh padaku lagi. Bertahanlah, Rabiah. Perjuanganmu baru saja dimulai. Tapi ingat, roh ini kuat. Ia tidak akan keluar tanpa perlawanan. Mendengar kata-kata itu, aku merasakan kekuatan tak terlihat mendorongku ke bawah, menekan dadaku lebih dalam lagi. Nafasku tersengal-sengal, dan aku tahu, aku sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih tua dari diriku. Aku hanya bisa mengangguk, pasrah pada ritual yang mungkin menjadi satu-satunya harapanku. Persiapan untuk ritual dilakukan dengan cepat, diselimuti ketegangan yang mencekam. Bu Yati dengan sigap melaksanakan instruksi Dukun Suto. Bau kemenyan yang kuat segera memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma melati dan kenanga dari air kembang 7 rupa yang kini diletakkan di samping ranjangku. Di sudut kamar, Dukun Suto meletakkan anglo berisi bara panas, yang asapnya mengepul tebal ke udara. Aku berbaring di tengah semua persiapan itu, merasa seperti objek, bukan manusia. Namun, kesadaranku sangat tajam. Aku bisa merasakan getaran di udara, seolah-olah ruangan itu semakin berat dan berhawa dingin seiring dengan persiapan ritual. Rasa sakit di dada dan tenggorokanku semakin intens. Rasanya seperti ada tali tak kasat mata yang mulai dikencangkan. Dukun Suto mulai ritualnya. Ia duduk bersila di samping ranjang, memegang sebilah keris kecil dengan ukiran rumit. Matanya terpejam, dan ia mulai merapalkan doa-doa dan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak kupahami, terdengar kuno dan mendesak. Suaranya yang berat dan mantap seolah berusaha memerintah sesuatu yang tidak terlihat. Pada awalnya, ritual itu terasa menenangkan. Asap kemenyan membuat pikiranku sedikit kabur, dan aku merasa sedikit lebih rileks, seolah-olah kekuatan yang mencekikku sedikit mengendur. Bapak dan Bu Yati berdiri di belakang Dukun Suto, ikut berdoa dalam diam. Wajah mereka tegang penuh harap. Keluar, tinggalkan tubuh ini,
Wahai roh yang terperangkap, seru Dukun Suto, nadanya meninggi, memerintah. Aku perintahkan kau kembali ke tempat asalmu, ke bawah akar macang. Tiba-tiba, keheningan dipecahkan. Begitu Dukun Suto menyelesaikan kalimatnya, lampu pijar di langit-langit kamarku berkedip-kedip kencang, lalu padam total, meninggalkan kami dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh bara kemenyan dan cahaya lilin kecil yang dibawa Bu Yati. Udara di dalam kamar langsung berubah drastis. Dingin yang menusuk berganti menjadi panas yang mencekik, seperti kami semua tiba-tiba dipaksa masuk ke dalam ruang tertutup yang penuh uap. Dukun Suto tersentak, tetapi ia tidak berhenti. Ia meningkatkan volume suaranya, memegang kerisnya lebih erat, dan mulai memercikan air kembang ke sekeliling ranjang dan ke tubuhku. Begitu air kembang menyentuh kulitku, aku merasakan sensasi terbakar yang luar biasa. Aku berteriak, bukan karena air itu panas, tetapi karena tubuhku bereaksi seperti disiram cairan asam. Dia melawan. Roh itu marah, teriak Dukun Suto. Saat itu juga, anglo yang berisi bara kemenyan di sudut kamar terangkat dari lantai, melayang beberapa detik di udara, sebelum dilempar dengan keras ke dinding. Bara panas dan abu kemenyan berhamburan kemana-mana. Api kecil di anglo itu padam seketika. Suara dentuman anglo itu membuat Bapak dan Bu Yati terlonjak. Mereka mundur, mata mereka membelalak melihat manifestasi kekuatan tak terlihat di depan mata. Di saat Dukun Suto teralihkan, serangan itu datang padaku. Aku merasakan cekikan itu semakin kuat, bukan lagi tali, tetapi seperti sepasang tangan besar dan dingin yang mencengkeram tenggorokanku. Aku terbatuk-batuk hebat, mencoba menarik napas, tetapi udara seolah menolak masuk. Aku mulai megap-megap, wajahku memerah, lalu dengan cepat berubah kebiruan. Mataku membelalak, melihat Dukun Suto yang kini berdiri, menghadapi entitas tak terlihat di depanku. Lepaskan dia. Aku perintahkan kau, kembalilah. Dukun Suto berteriak, mengayunkan kerisnya ke udara. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Tubuhku kejang-kejang di atas ranjang. Aku meronta, mencakar-cakar leherku sendiri, mencoba melepaskan cengkeraman yang hanya kurasakan sendiri. Bapak mencoba mendekatiku, tetapi Bu Yati menahannya. Jangan, Pak. Itu bukan Rabiah. Itu rohnya. Dukun Suto tahu ia kalah dalam pertarungan awal ini. Energi roh itu terlalu kuat, terlalu marah. Ia segera memegang kedua bahuku, mencoba mengalirkan sisa tenaganya untuk menenangkan roh itu, bukan mengusirnya. Aku akan kembali. Aku tidak akan mengganggumu sekarang, tapi tinggalkan dia. Dukun Suto memohon, mencoba bernegosiasi. Seolah mendengar negosiasi itu, kejangku mereda. Cengkeraman di leherku mengendur sedikit, memberiku celah untuk menghirup napas pendek dan dangkal. Aku terengah-engah, mata berkaca-kaca. Dia pergi, kata Dukun Suto, terengah-engah, keringat membanjiri dahinya. Ia duduk kembali, tampak lelah luar biasa. Dia hanya mundur sebentar. Dia menunjukkan bahwa dia tidak takut pada ritualku. Dia ingin gadis ini mati. Aku terbaring lemas, setengah sadar, dengan rasa sakit yang tak terbayangkan di seluruh tubuh. Puncak konflik telah terjadi. Roh Macang telah menyatakan kekuatannya, dan kami semua kini berada dalam ancaman nyata. Kegagalan ritual itu meninggalkan suasana duka dan keputusasaan di kamar. Dukun Suto terlihat kelelahan, menyadari bahwa ia telah meremehkan kekuatan entitas yang bersarang di dalam tubuhku. Bapak dan Bu Yati hanya bisa berdiri diam, menyaksikan aku yang kini terbaring kritis. Roh itu memang telah mundur, tetapi ia meninggalkan jejak yang mengerikan. Sensasi dicekik tidak hilang sepenuhnya. Kini, itu menjadi rasa tertekan yang konstan di leher dan dada, membuatku harus berjuang untuk setiap tarikan napas, seolah bernapas memerlukan upaya fisik yang besar. Kita tidak bisa membiarkannya seperti ini, kata Bu Yati, suaranya pelan dan penuh air mata. Kita harus membawanya ke rumah sakit, Pak Dukun. Dukun Suto menggeleng. Ia sedang membersihkan sisa abu kemenyan yang berhamburan. Roh ini akan mengikuti. Dan dokter tidak akan menemukan apa-apa selain demam tinggi dan syok. Jelas Dukun Suto, nadanya serius. Kita sudah melihat sendiri. Ini bukan penyakit fisik biasa. Ini adalah kiriman. Ini adalah hukuman spiritual. Ia kemudian mengambil tas kulit tua di sampingnya. Aku akan mencoba cara lain.
cara yang lebih lembut, yang tidak memprovokasi kemarahannya. Aku akan memberinya ramuan penenang dan penolak. Bu Yati, tolong ambilkan daun sirih yang sudah tua, 7 lembar, dan kunyit sebesar ibu jari. Sementara Bu Yati bergegas ke dapur, aku hanya bisa menyaksikan mereka. Tubuhku terlalu lemah untuk bergerak. Aku merasakan rasa dingin yang menjalar di punggung, seolah ada yang sedang mengamatiku dari belakang. Aku mencoba menoleh, tetapi leherku terlalu kaku. Fokusku kini sepenuhnya beralih ke perlawanan internal. Aku berjuang melawan keputusasaan. Setiap kali napas terasa terlalu berat, aku memaksakan diri untuk berpikir tentang Bapak, tentang hal-hal yang ingin kulakukan jika aku sembuh. Ini adalah pertempuran kehendak. Kehendakku untuk hidup, melawan kehendak roh itu untuk mengambil nyawaku. Aku mencoba memejamkan mata, berharap rasa sakit ini akan mereda. Namun, saat mata tertutup, yang kulihat hanyalah sepasang mata putih pucat itu, tersenyum sinis. Tak lama kemudian, Bu Yati kembali membawa bahan-bahan yang diminta. Dukun Suto meracik ramuan itu dengan cepat, menumbuk kunyit dan sirih hingga halus, lalu mencampurnya dengan air dan sedikit gula merah. Ini adalah ramuan penenang dari alam. Ramuan ini tidak akan mengusirnya, tetapi akan menenangkan sistemnya, kata Dukun Suto, menyerahkan cangkir berisi ramuan berwarna kuning keruh itu kepada Bu Yati. Bu Yati dengan hati-hati membantu mendudukkanku sedikit. Minum perlahan, nak, demi Bapak. Aku menelan ramuan itu. Rasanya pahit, panas, dan ada sensasi daun yang kasar di tenggorokan. Beberapa detik setelah menelan, perutku langsung bergejolak lagi, tetapi kali ini aku berhasil menahannya. Ramuan itu terasa hangat, menyebar perlahan ke seluruh tubuhku. Rasa panas di dahiku sedikit mereda. Namun, efek terornya tidak hilang. Saat aku berbaring lagi, aku merasakan jari-jari tak terlihat itu kembali menekan. Aku menarik napas tersengal-sengal, mencengkeram lengan Bu Yati yang berada di dekatku. Sakit, Bu. Saya tidak bisa. Bisikku, air mata kembali menggenang. Tarik napas. Nak, bayangkan udara mengisi paru-parumu, perintah Bu Yati. Suaranya kini lebih lembut dan berusaha memberi semangat. Lawan, Biah. Jangan biarkan dia menang. Perjuangan itu berlangsung selama berjam-jam. Dukun Suto tidak pergi. Ia duduk di sana, sesekali merapal doa, tetapi sebagian besar waktu ia habiskan untuk mengamati dan merenung. Ia tahu bahwa kunci untuk mengalahkan roh ini bukan hanya pada ritual pengusiran, tetapi pada pemahaman. Di tengah perjuangan melawan rasa sakit dan tekanan gaib itu, aku mulai merenung. Aku menyadari betapa bodohnya aku meremehkan desa ini, meremehkan keyakinan mereka. Hanya karena hal itu tidak terlihat, bukan berarti hal itu tidak nyata. Ketakutan akan supernatural kini menjadi lebih nyata daripada ketakutan fisikku sendiri. Pak Dukun, kataku tiba-tiba, setelah berhasil menarik napas cukup panjang. Mengapa roh itu begitu marah? Hanya karena satu buah macang. Dukun Suto menatapku. Matanya berkaca-kaca sejenak, seolah ia sedang melihat masa lalu. Bukan buahnya, nak, tapi apa yang ada di bawah pohon itu, katanya. Amukannya ini bukan karena pantangan dilanggar, tetapi karena macang adalah simbol dari penderitaannya. Aku menatapnya, bingung. Dukun Suto kemudian mengambil napas dalam-dalam. Sudah saatnya kamu tahu, Rabiah. Dan sudah saatnya Bu Yati tahu mengapa pantangan ini sangat dijaga. Kunci untuk mengusirnya ada pada masa lalu, pada kisah tragis yang dikubur di bawah pohon macang itu. Dukun Suto mulai bercerita. Suaranya yang tenang, meski berat karena kelelahan, mengisi keheningan kamar yang hanya dihiasi napas tersengal-sengal dariku. Bapak dan Bu Yati duduk membisu, mendengarkan dengan saksama. Bu Yati terlihat terkejut, seolah ia sendiri tidak sepenuhnya tahu detail kisah ini. Pohon macang itu bukan sekadar pohon mangga liar. Ia adalah penanda. Dukun Suto memulai. Sekitar 100 tahun yang lalu, Gading Rejo belum seramai ini. Ada seorang gadis muda bernama Siti. Siti adalah gadis tercantik di desa, tetapi ia dijodohkan dengan seorang kepala desa yang kaya raya, berumur, dan kejam. Aku mencoba menenangkan napasku sambil mendengarkan. Kisah ini terasa seperti dongeng yang mengerikan. Siti tidak mencintai lelaki itu. Diam-diam,
Ia menjalin kasih dengan seorang pemuda miskin dari desa seberang. Mereka merencanakan kawin lari. Malam itu, tepat di bawah pohon macang, mereka seharusnya bertemu untuk melarikan diri bersama. Dukun Suto menarik napas, matanya menatap jauh, seolah melihat kembali masa lalu yang suram itu. Namun, rencana mereka bocor. Kepala desa dan anak buahnya menyergap Siti di bawah pohon itu. Mereka tidak menemukan pemuda itu, tetapi mereka menyeret Siti kembali ke desa. Mereka menuduhnya berzina dan melanggar adat. Buyati menutup mulutnya, air mata mulai menggenang. Ya Tuhan, jadi rumor itu benar. Dukun Suto mengangguk. Siti menolak menikah dengan kepala desa. Ia diasingkan. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan meninggal. Resmi dikatakan karena sakit demam, tetapi semua orang tahu. Ia bunuh diri, karena tidak tahan menanggung malu dan siksaan batin. Seketika itu, rasa dingin menusuk kembali ke dalam tulangku. Aku bisa merasakan penderitaan Siti. Dan kuburannya? Tanyaku, suaraku masih serak. Di mana lagi? Jawab Dukun Suto. Kepala desa itu memerintahkan agar Siti tidak dimakamkan di tempat terhormat. Ia dikuburkan tanpa batu nisan, di perbatasan desa, tepat di bawah akar pohon macang yang besar itu. Di tempat yang menjadi saksi bisu pengkhianatan dan kesedihannya. Aku merasakan lonjakan emosi yang aneh. Itu bukan hanya takut, tetapi juga rasa iba yang mendalam. Dukun Suto melanjutkan, roh Siti terperangkap. Ia tidak tenang karena kematiannya yang tragis dan penguburannya yang tidak layak. Ia melihat buah macang sebagai simbol. Aroma asamnya adalah simbol kepahitan hidupnya. Dan rasanya yang tersembunyi manis adalah ironi janji cinta yang tak pernah terwujud. Setiap kali ada yang mengambil buah itu di malam hari, di waktu di mana ia meninggal dan dikuburkan, rohnya merasa diganggu. Ia merasa orang-orang desa tidak menghormati kesedihannya. Ia berpikir, kalian mengambil kenanganku tanpa izin. Jadi, ia membalas. Ia menyerang mereka yang melanggar, mencekik mereka dengan penderitaan yang ia rasakan. Kini, aku mengerti mengapa hantu macang begitu kuat dan begitu marah. Ini bukan sekadar penunggu jahat. Ini adalah roh yang tersiksa. Pantangan itu bukan untuk menakuti, Rabiah, tapi untuk menghormati, kata Dukun Suto. Penduduk desa tahu. Mereka tidak mau memprovokasi kesedihan Siti. Dan kamu, nak, dengan sengaja meremehkan penderitaannya. Jadi, bagaimana cara menghentikannya? Pak Dukun, tanya Bapak, nadanya penuh harap. Apa kami harus memindahkan makamnya? Tidak bisa, Dukun Suto menggelengkan kepala. Jasad Siti sudah menyatu dengan akar pohon itu. Jika kita menggalinya, rohnya akan semakin marah. Kunci untuk menghentikan serangan ini bukan pengusiran, tetapi permintaan maaf yang tulus. Kita harus menenangkan roh Siti. Kita harus mengakui kesalahannya, mengakui penderitaan yang ia alami. Kita harus menunjukkan bahwa ada orang di desa ini yang mengingat kisahnya dengan rasa hormat, bukan dengan ketakutan. Dukun Suto menatapku, matanya tajam. Kamu yang memulai. Kamu yang harus mengakhirinya. Buyati, kita harus melakukan ritual di bawah pohon macang itu malam nanti. Ritual khusus untuk meminta maaf, untuk menawarkan penghiburan, bukan pengusiran. Kita harus memohon kepada Siti agar membebaskan Rabiah, karena Rabiah hanyalah korban dari rasa penasaran, bukan kebencian. Aku mengangguk lemah, menerima takdir ini. Rasa sakit di dadaku perlahan mereda, digantikan oleh tekad baru. Aku harus berhadapan langsung dengan tempat di mana aku melanggar janji, di bawah pohon yang menyimpan tragedi 100 tahun. Aku harus menghadapi Siti. Keputusan telah dibuat. Setelah matahari terbenam nanti, Dukun Suto dan Buyati akan menjalankan misi sunyi ke bawah pohon macang. Mereka tidak akan mencoba mengusir, melainkan meminta maaf dan menenangkan roh Siti. Malam itu, aku harus menghadapi ketakutanku sendirian, di rumah yang kini terasa seperti penjara yang diselimuti teror. Sepanjang sore, Dukun Suto menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan persembahan. Ia tidak meminta kemenyan atau keris lagi, melainkan benda-benda yang melambangkan penghiburan dan rasa hormat, bunga 7 rupa yang segar, air suci yang diambil dari mata air pegunungan, dan yang paling mengejutkan, sepotong kain kebaya berwarna biru muda yang masih baru. Ini adalah kebaya yang tidak sempat ia kenakan, jelas Dukun Suto,
melipat kain itu dengan sangat hati-hati. Kita akan memberikannya sebagai simbol bahwa ia diakui, bahwa ia dimuliakan, dan ia pantas mendapatkan yang layak. Bu Yati membantu menyiapkan segala sesuatunya, tetapi ia tampak sangat cemas. Kekhawatirannya bukan lagi tentang pantangan, melainkan tentang meninggalkan aku sendirian. Pak Dukun, apa tidak sebaiknya kita minta bantuan Bapak Rabiah menemani Biah? Atau kita tunda sebentar ritual ini? Pinta Bu Yati, sambil melihat ke arahku yang terbaring lemah. Tidak bisa ditunda, jawab Dukun Suto tegas. Rohnya sudah bersemayam dan sedang menguras energi Rabiah. Setiap jam berharga. Bapak Rabiah harus menjaga jarak, karena energi kesedihan dan penyakitnya terlalu kuat, itu bisa menarik roh-roh lain. Rabiah harus sendirian, untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersembunyi. Dia harus menghadapi konsekuensi perbuatannya. Kata-kata Dukun Suto terasa kejam, tetapi aku tahu itu adalah kebenaran. Aku harus melalui ini. Ketika senja mulai memerah, Dukun Suto dan Bu Yati bersiap untuk pergi. Dukun Suto mengenakan pakaian serba putih dan membawa kotak berisi persembahan. Bu Yati membawakan lilin besar dan air minum. Sebelum mereka melangkah keluar, Bu Yati mendekatiku. Ibu tahu kamu takut, nak, bisiknya, sambil memelukku erat-erat. Pelukan itu terasa hangat, sebuah jangkar di tengah badai kengerian. Bertahanlah, kami tidak akan lama. Ingatlah cerita Siti. Kirimkan doa tulus untuknya. Pikirkan bahwa kamu juga seorang wanita yang berjuang melawan nasib. Jangan melawannya dengan kebencian, lawan dengan rasa iba. Aku mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Aku mencengkeram tangannya erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya hal yang bisa menahanku di dunia nyata. Kami pergi, kata Dukun Suto. Mereka keluar, dan pintu rumah tertutup dengan bunyi pelan. Rumah itu seketika menjadi hening. Aku ditinggalkan sendirian, bersama bapak yang tertidur pulas karena kelelahan di kamar sebelah. Saat itu adalah waktu maghrib, saat di mana aku melanggar pantangan kemarin. Dan saat itu juga, roh Macang mulai bergerak. Hawa dingin kembali muncul, bukan dari luar, melainkan dari dalam kamar. Aku melihat sekeliling. Meskipun lampu minyak dinyalakan, sudut-sudut kamar tetap diselimuti bayangan gelap. Kemudian, aku mulai mendengar suara. Bukan suara teriakan, melainkan suara isak tangis yang sangat halus dan meratap, datang dari balik dinding. Suara itu begitu sedih, begitu pedih, seolah semua kesengsaraan Siti selama hidupnya tercurah dalam isakan tersebut. Rasa kasihan muncul, tetapi rasa takutku lebih besar. Aku tahu ini adalah ulah Siti. Ia tahu aku sendirian, dan ia datang untuk menguji kehendakku. Aku memejamkan mata. Aku mencoba mengingat kata-kata Bu Yati, lawan dengan rasa iba. Aku memaksa diriku untuk tidak takut, tetapi untuk merasakan penderitaan Siti. Namun, roh itu tidak hanya puas dengan isakan. Aku merasakan tekanan di dadaku kembali, 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Napasku terputus. Aku kejang-kejang, batuk-batuk hebat. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu menusuk, seolah roh itu sudah benar-benar masuk kembali dan mencengkeram jantungku. Aku mendengar suara berderit. Pintu lemari di kamarku terbuka perlahan. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara berat dan menggerutu terdengar tepat di telingaku. Bukan isakan, tetapi suara penuh amarah. Kenapa kau menggangguku? Kau juga akan merasakan penderitaanku. Aku membuka mataku. Panik. Aku sendirian. Aku tidak bisa menjerit. Aku berjuang melawan kematian. Aku tahu, sementara Dukun Suto dan Bu Yati baru memulai ritual di luar, pertarungan antara hidup dan mati yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam kamarku. Aku harus bertahan, bahkan jika itu berarti harus bernapas hanya dengan sehelai benang. Saat aku bergumul di atas ranjang, berjuang melawan cengkeraman gaib yang terasa begitu nyata, Dukun Suto dan Bu Yati baru saja tiba di lokasi. Pohon macang tampak menjulang tinggi, diselimuti bayangan yang bergerak-gerak di bawah cahaya bulan sabit yang sesekali terlihat. Suasana di bawah pohon itu sangat berbeda dari malam sebelumnya. Udara terasa dingin menusuk, namun bukan dingin yang menenangkan, melainkan dingin yang mematikan, seolah alam sendiri sedang menahan napas. Bau anyir dan aroma asam buah macang berpadu menciptakan kombinasi yang memuakkan. Dukun Suto segera menggelar tikar pandan dan mulai menata persembahan, air suci,
bunga-bunga, dan kebaya biru muda. Bu Yati menyalakan lilin, menempatkannya di sekitar akar pohon yang besar dan berbelit-belit. Di rumah, aku merasakan serangan itu mencapai klimaksnya. Suara amarah yang menggerutu itu semakin kuat, bergema di kepalaku. Kau kira kau bisa lolos? Kau harus membayar. Kau harus tinggal di sini bersamaku. Suara itu parau dan menusuk. Aku tidak bisa bergerak. Mataku terbelalak, melihat ke kegelapan. Aku merasakan tubuhku terangkat sedikit dari ranjang, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Napas terakhirku terasa seperti perjuangan yang sia-sia. Namun, di tengah kengerian itu, aku mengingat cerita Siti. Bukan hanya penderitaan, tetapi juga kepedihan karena cintanya tidak diakui. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku memaksakan diriku untuk berbicara, bukan melawan, melainkan mengakui. Saya minta maaf, Siti. Aku berbisik, serak. Saya mengerti sakitmu. Saya tidak bermaksud menghina penderitaanmu. Kamu tidak pantas menerima ini. Tepat pada saat aku mengucapkan kata-kata itu, di bawah pohon macang, Dukun Suto sedang merampungkan persembahannya. Ia menempatkan kebaya biru muda itu di pangkuan akar pohon yang menyerupai kuburan, lalu menaburkan bunga. Wahai arwah Siti, yang terperangkap dalam kepahitan, ucap Dukun Suto dengan suara lantang namun penuh hormat. Kami datang bukan untuk mengusirmu, tetapi untuk mengakui kesedihanmu. Kami tahu kau menderita. Kami tahu kau dikhianati dan diperlakukan tidak adil. Terimalah penghormatan kami. Terimalah busana yang layak. Kau adalah korban, bukan penunggu jahat. Lepaskan Rabiah, karena ia hanyalah korban dari ketidaktahuan. Jangan biarkan penderitaanmu menciptakan penderitaan baru. Saat Dukun Suto menyelesaikan permohonannya, angin kencang bertiup tiba-tiba. Lilin-lilin Bu Yati berkedip-kedip kencang. Bu Yati harus menahan tangannya agar lilin tidak padam. Pohon macang berderak keras, seolah-olah ia sedang menangis. Di dalam rumah, tekanan di dadaku seketika menghilang. Kejutannya begitu besar hingga aku terbatuk-batuk hebat, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Aku terjatuh kembali ke ranjang, terengah-engah. Namun, belum selesai. Aku merasakan hawa dingin yang luar biasa bergerak keluar dari tubuhku. Sensasi itu seperti ada aliran listrik yang meninggalkan pori-poriku. Dan kemudian, aku mendengar suara isak tangis yang begitu nyata, bukan lagi suara amarah, melainkan suara kesedihan yang tak tertahankan. Suara tangisan itu bergerak cepat, melewati jendela kamarku, menuju ke arah luar, ke arah pohon macang. Di bawah pohon macang, Bu Yati dan Dukun Suto melihat fenomena yang mengerikan sekaligus mengharukan. Sekejap, mereka melihat sesosok bayangan kabur yang menyerupai seorang wanita, berdiri di samping pohon itu. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi aura kesedihan yang dipancarkannya begitu kuat. Bayangan itu mendekati persembahan kebaya biru, lalu membungkuk perlahan, seolah menerima hadiah itu. Ia menerima permintaan maaf kita, bisik Dukun Suto, matanya berkaca-kaca. Saat bayangan itu meluruskan badannya, angin berhenti. Udara menjadi hangat kembali. Aroma anyir menghilang, hanya menyisakan aroma bunga melati yang harum dan menenangkan. Sosok bayangan itu kemudian menoleh sebentar ke arah desa, seolah memberikan maaf, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya di telan kegelapan. Bu Yati dan Dukun Suto tahu, pertarungan telah usai. Siti telah menenangkan dirinya. Dukun Suto dengan cepat mengambil botol air suci dan memercikan air itu ke tanah, sebagai tanda penutup ritual. Di rumah, aku merasakan tubuhku sangat ringan, meskipun lemas tak berdaya. Semua rasa sakit, tekanan, dan demam seolah terangkat dalam satu tarikan napas terakhir. Aku berhasil selamat. Sekarang, yang tersisa hanyalah keheningan, dan kesadaran akan keajaiban yang baru saja terjadi. Aku terbangun keesokan paginya dengan tubuh terasa sakit di setiap sendi, seperti habis berlari jauh, tetapi tanpa rasa sesak napas yang mencekik. Cahaya matahari pagi yang hangat masuk melalui celah gorden, terasa lembut dan membebaskan. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, aku bisa bernapas dalam-dalam tanpa ada tekanan sedikit pun. Pintu kamarku terbuka, dan Bu Yati masuk. Wajahnya terlihat letih dan pucat, matanya kurang tidur, tetapi ia tersenyum lebar. Ia bergegas mendekatiku. Alhamdulillah, Nak. Alhamdulillah, katanya.
Suaranya terdengar lega. Ia menyentuh dahiku, dan senyumnya semakin mengembang. Demammu sudah turun. Panasnya sudah hilang. Aku mencoba duduk. Bu Yati segera menopangku. Di meja samping tempat tidur, ada semangkuk bubur hangat dan segelas air putih. Dukun Suto semalaman menjagamu. Dia baru pulang setelah subuh tadi. Jelas Bu Yati. Dia bilang, Siti sudah tenang. Dia sudah menerima persembahan kita. Aku menatap Bu Yati, dan tiba-tiba air mata kembali mengalir. Itu bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan dan penyesalan. Saya minta maaf, Bu Yati, kataku, suaraku masih lemah. Saya sudah membuat ibu dan bapak khawatir. Saya sudah meremehkan. Sudah, nak. Jangan dipikirkan lagi, potong Bu Yati lembut, mengusap air mataku. Semua orang bisa salah. Dan kamu sudah membayar mahal untuk kesalahan itu. Yang penting, kamu selamat. Siti sudah tenang, dan ia memaafkanmu. Bu Yati kemudian menceritakan detail ritual semalam, bagaimana pohon macang bergerak, dan bagaimana sosok bayangan itu menerima persembahan kebaya. Dia hanya butuh diakui, biah, bukan ditakuti, kata Bu Yati. Dia hanya butuh penghormatan. Kini, dia sudah mendapatkan kedamaiannya. Beberapa hari berikutnya, aku menghabiskan waktu untuk memulihkan diri. Kesehatan fisikku pulih dengan cepat, tetapi dampak mental dan spiritual dari pengalaman itu akan menetap selamanya. Aku tidak lagi melihat desa Gading Rejo sebagai tempat yang terbelakang, tetapi sebagai tempat yang menyimpan sejarah dan penderitaan yang harus dihormati. Aku akhirnya bisa berdiri dan berjalan keluar rumah. Aku berjalan ke arah pohon macang di perbatasan desa. Matahari bersinar cerah. Pohon itu berdiri tegak, sama seperti hari-hari sebelumnya, tetapi kini terasa berbeda. Pohon itu terasa sunyi, damai, dan agung. Tidak ada lagi aura mencekik yang kurasakan sebelumnya. Aku melihat di bawah akarnya yang besar, ada bekas tempat lilin dan taburan bunga. Semua sudah menyatu dengan tanah. Aku menundukkan kepala sejenak, memberikan penghormatan tulus kepada Roh Siti. Aku berjanji, aku akan menjaga cerita ini, bukan sebagai tahayul, tetapi sebagai sejarah tragis yang mengajarkan tentang rasa hormat. Ketika aku kembali ke rumah, Bu Yati sedang menyapu teras. Sudah selesai ziarahnya, nak? Tanya Bu Yati, tersenyum hangat. Sudah, Bu. Saya janji, saya tidak akan pernah meremehkan apapun lagi, jawabku. Baguslah, kata Bu Yati, melanjutkan sapuannya. Ia berhenti sejenak dan menatapku. Pesan dari semua ini, Rabiah, bukan hanya tentang hantu, tetapi tentang batas. Ada batas antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Ada batas antara modernitas dan warisan. Jangan pernah mencoba melampaui batas itu hanya karena kesombongan atau rasa penasaran sesaat. Hormati batas itu, dan hidupmu akan damai. Aku mengangguk, menyerap setiap kata. Desa Gading Rejo tetap menjadi desa yang diselimuti kabut dan bisikan. Tetapi bagi Rabiah, kabut itu kini bukan lagi simbol kebodohan, melainkan simbol misteri yang harus dihormati. Dan pohon macang, bukan lagi simbol pantangan konyol, melainkan penanda sebuah makam yang harus dikenang dengan rasa iba. Kisah hantu macang, yang dulu hanya sebuah tahayul, kini menjadi kebenaran abadi tentang konsekuensi dari melanggar warisan budaya dan kebutuhan abadi setiap roh, pengakuan dan penghormatan.